Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Tauhid. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Mercubuana Meruya, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dengan NIM 4612211042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai pengaruh bahasa pergaulan di Indonesia, mari kita sedikit mengulik tentang latar belakang bagaimana bahasa di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara karena pada saat itu bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yaitu bab 97 pasal 36. Sebagai bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia ini memiliki posisi menjadi bahasa terpenting di kawasan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa resmi negara. Kemudian, apa sih peran bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki posisi penting di Republik Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia tentunya. Kemudian, bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk penghormatan atau melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dengan menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu, apa sih pengaruh globalisasi terhadap bahasa? Di era globalisasi ini, tentunya banyak sekali memberikan dampak besar terhadap perubahan sosial, budaya, bahkan bahasa. Penggunaan teknologi juga tak menjadi faktor penting terhadap perubahannya ataupun pengaruh globalisasi terhadap bahasa ini. Dan ini penggunaan teknologi tentunya memainkan peran besar dalam perubahan bahasa, sehingga terjadinya perubahan bahasa ataupun akulturasi bahasa dalam pergaulan di dalam bangsa Indonesia. Terus, apa sih yang dimaksud bahasa pergaulan? Dari beberapa tokoh yang menyatakan bahasa pergaulan, sudah saya simpulkan bahwa bahasa pergaulan adalah istilah untuk kata-kata atau istilah dengan makna khusus, sering digunakan dalam subkultur tertentu. Nah, di dalam perumusan masalah ini, saya juga menjelaskan ataupun merumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana fenomena bahasa pergaulan muncul dan faktor pendukungnya di Indonesia. Yang kedua, apa pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh bahasa Indonesia, bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia? Dan yang keempat, apa sih dampak positif dan negatif dari bahasa pergaulan? Setelah kita memahami rumusan masalah, tentunya pasti ada manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat penelitian dan penulisan makalah ini agar memahami bahasa pergaulan dan cara menghadapinya. Kemudian, agar kita dapat mencegah dampak buruk yang mungkin timbul dari penggunaan bahasa pergaulan tersebut. Oke, kita telah sedikit mengulas tentang latar belakang, bagaimana bahasa, kemudian bahasa pergaulan di Indonesia, serta sejarah-sejarah bahasa dan faktor-faktor pendukung perubahan bahasa di Indonesia. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai faktor pendukung terbentuknya bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan adalah bahasa sehari-hari dalam interaksi sosial termasuk dialek, bahasa rojak, dan bahasa pasar.
Fenomena bahasa pergaulan ini muncul melalui faktor-faktor yang mempengaruhi cara berkomunikasi dalam sehari-hari. Salah satunya seperti yang pertama yaitu teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial yang telah mengubah cara orang berkomunikasi. Singkatan, menggunakan emoticon, dan istilah baru sering muncul dalam percakapan online yang dapat mempengaruhi bahasa pergaulan secara keseluruhan. Kemudian faktor yang kedua yaitu konteks global, di mana interaksi dengan budaya dan bahasa asing melalui internet dan media global mempengaruhi cara orang menggunakan kata-kata dan frasa dalam bahasa Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu urbanisasi dan mobilitas, di mana pertumbuhan kota besar dan mobilitas penduduk mengakibatkan percampuran bahasa dari berbagai daerah, menciptakan kosakata baru dan variasi dalam bahasa pergaulan. Dan faktor yang keempat, tren budaya dan popularitas. Tren budaya ini seperti musik, film, selebriti dapat mempengaruhi penggunaan bahasa baru dan ekspresi dalam bahasa pergaulan. Dan faktor yang kelima, generasi muda dan identitas. Generasi muda seringkali menciptakan istilah atau frasa unik untuk mengekspresikan identitas atau kelompok sosial mereka. Dan faktor yang keenam yaitu inovasi linguistik, di mana proses alami dalam bahasa memungkinkan perubahan dan inovasi. Bahasa pergaulan dapat mengadopsi unsur-unsur baru dari berbagai sumber. Dan faktor yang ketujuh ataupun faktor yang terakhir yaitu kepentingan komunikasi efektif, di mana pemendekan kata-kata atau penggunaan istilah yang lebih singkat yang lebih singkat bisa muncul untuk menghemat waktu dan upaya dalam berkomunikasi. Selanjutnya pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi dan penggunaan sosial media telah membawa perubahan sangat signifikan terhadap bahasa Indonesia khususnya. Bagaimana sih ini bisa terjadi? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia menurut APJII telah mencapai 78,19% pada 2023 atau menembus 255,626,156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Pesatnya pengguna internet terutama media sosial, sebagaimana digambarkan di atas, pasti memberikan konsekuensi yang sangat dilematis bagi kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Penggunaan internet di Indonesia sini sudah menunjukkan bahwa penggunaan internet dan media sosial di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi dengan konsekuensi dan penggunaan bahasa. Kemudian adanya bahasa alay juga ataupun bahasa-bahasa anak zaman sekarang telah menjadi populer di kalangan anak muda, menggantikan bahasa Indonesia. Hal ini didukung oleh kebutuhan akan eksistensi dalam komunitas mereka. Penggunaan bahasa alay dalam media sosial seperti metafora dan kata-kata baru yang direduksi, misalnya bingung tingkat dewa atau kesel setengah mampus, mengungkapkan ekspresi kegundahan atau kesalahan luar biasa. Namun, kekhawatiran terkait semakin meluasnya bahasa alay menjadi perhatian serius karena dapat mengancam tata bahasa Indonesia yang baku. Bahasa alay dianggap sebagai bahasa yang tidak baku karena tidak mengikuti kaidah kebahasaan yang tepat. Jika tidak diberdayakan, bahasa alay dapat memiliki dampak negatif yang pada bahasa secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri pada tahun 2015, banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini disebabkan oleh kurangnya rasa cinta terhadap bangsa Indonesia ataupun bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pengaruh bahasa gaul pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin terlihat seiring perkembangan zaman. Penggunaan bahasa gaul oleh remaja berdampak negatif pada perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Banyak masyarakat termasuk remaja menggunakan bahasa gaul sehari-hari tanpa memahami pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menghindari penggunaan bahasa gaul menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi untuk memajukan bahasa
Indonesia dan terutama bangsa Indonesia. Pemendekan kata dan singkatan karakter terbatas pada media sosial mendorong pendekatan kata dan penggunaan singkatan. Kemudian ada juga emoji dan emoticon. Emoji dan emoticon digunakan untuk menyampaikan emosi dalam komunikasi tulisan. Kemudian ada kosakata baru dan slang. Media sosial memperkenalkan kosakata baru dan istilah yang mencerminkan tren budaya online. Kemudian ada juga pengaruh bahasa asing di mana seperti yang sedang viral ataupun yang sedang tren dalam dunia anak muda, yaitu tepatnya biasanya disebut bahasa-bahasa jaksel di mana bahasa asing mempengaruhi bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Dampak positifnya, bahasa pergaulan mencerminkan dinamika budaya, mempersempit kesenjangan sosial, dan menciptakan rasa kebersamaan dalam komunitas online. Sedangkan dampak negatifnya, penggunaan berlebihan bahasa pergaulan dapat mengaburkan batas antara bahasa formal dan bahasa informal, merusak kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan mengurangi pemahaman terhadap bahasa baku. Kemudian pengaruh bahasa media sosial juga memiliki dampak yang sangat memprihatinkan, termasuk hilangnya penggunaan ejaan bahasa Indonesia ataupun EBI dan penggunaan bahasa baru yang buruk. Dampak positif bahasa gaul, di sisi lain bahasa gaul dapat merangsang kreativitas dan menciptakan suasana komunikatif yang lebih seru dan lebih asik, tentunya bagi remaja. Kemudian kita akan memasuki selanjutnya yaitu tentang kesimpulan pengaruh bahasa gaul dalam media sosial terhadap remaja dan Indonesia ataupun fenomena bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Bahasa pergaulan dalam media sosial berdampak besar pada remaja, terutama dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Kesadaran yang kurang terhadap pentingnya mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dapat menyebabkan hilangnya penggunaan bahasa ini dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul dan singkatan dalam aktivitas sehari-hari dapat dianggap sebagai penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Penyimpangan bahasa ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa nasional. Popularitas artis yang menggunakan bahasa gaul dan dalam media massa atau media sosial dan elektronik lainnya mempengaruhi remaja untuk meniru karena mereka cenderung mengikuti tren-tren baru ataupun bisa dibilang FOMO. Ketika kita tidak mengikuti suatu tren, maka dianggap seperti sesuatu yang tertinggal zamannya, seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.